Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detikers yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya mulai pertanyaan, apa yang dimaksud tawakal? Ayo. Seringkali diucapkan tawakal. Nah, apa artinya tawakal? Tawakal kan pengertian populernya biasa diartikan menyerahkan urusan kita kepada Allah. Itu tidak salah. Tetapi penyerahan diri kepada Allah itu bertingkat-tingkat loh. Detikers. Ada penyerahan diri kepada Allah, tapi masih pakai akal, masih mikir-mikir. Artinya totalitasnya belum. Oh jangan-jangan nanti begini. Jadi masih ada aspek keraguannya. Dia percaya kepada Allah, tapi juga pergi ke dukun. Dia percaya kepada Allah, tapi masih nyogok. Dia percaya kepada Allah, masih curhat. Nah, ini tawakal. Tapi itu juga tidak salah. Suatu saat Rasulullah kedatangan tamu dari kampung. Nabi nanya, "Mas, untanya parkir di mana?" "Oh enggak, saya sudah tawakal ya Rasulullah." "Terus di mana?" "Saya lepas aja, saya tawakal kepada Allah." Itu bukan tawakal, Mas. Tambatkan untanya itu di pohon, baru tawakal kepada Allah. Oh iya ya. Tapi itu tawakalnya orang awam. Tawakal yang menengah itu disebut dengan taslim. Contohnya bayi. Jadi 50-50% proaktifnya Allah dan proaktifnya bayi. Kalau bayi itu lapar, apa yang dikerjakan? Nggak mencangkul kan? Nggak masak kan? Cukup satu kali hentakan, gitu. Rebutan tuh. Ibunya, babysitternya, pembantunya, kakaknya, mungkin suaminya, eyangnya. Datang, ada apa? Lapar kali, sakit perut kali, digigit nyamuk. Satu kali hentakan teriakan loh. Nah coba kalau kita yang dewasa seperti ini teriak, nangis, malah orang menjauhi kita kan. Ada orang yang gila baru ini, ya kan? Orang gila baru ini teriak-teriak. Tapi ketika kita bayi teriak, berkerumun. Nah kalau kita besar teriak, lari orang menjauhi kita kan. Itu bedanya. Nah tapi ada tawakal yang paling puncak. Apa itu para pemirsa? Penyerahan diri yang paling puncak apa namanya? Baru kali ini tahu kan? Yaitu tafwid. Saya ulangi, tafwid. Apa itu tafwid? Janin dalam kandungan nggak perlu nangis seperti bayi. Cukup berkeinginan untuk makan kalau lapar. Cukup berkeinginan untuk minum kalau haus. Hari-harinya itu otomatis mensuplai. Maka itu rahim itu miniatur surga. Surga juga seperti itu. Mau minum buah air kelapa, nggak usah manjat. Ya Allah, aku pingin merasakan air kelapa. Udah terasa di kerongkongan, nggak usah keringat. Maka itu janin itu puncak surga. Janin itu puncak tawakal. Nah, kalau kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah 100%, maka Allah yang akan proaktif. Tapi kalau 50-50, ya 50-50 juga Allah akan bantu kita. Tapi kalau kita seperti tawakal tadi, ya bekerja berkeringat, baru kasih. Nah, tawakal janin itu seperti mayat. Coba lihat mayat. Hanya begini saja, pejamkan matanya, satu RT sibuk. Siapa yang menggali lubangnya, ayo. Siapa yang memandikan, siapa yang bungkus. Ayo. Siapa yang ceramah takziah, siapa yang mimpin doa. Udah A sampai Z diurus oleh satu RT. Dia enak-enak aja begini. Itu tafwid. Karena itu para pemirsa, makin pasrah kita kepada Allah, maka semakin proaktif Allah menolong kita. Tapi makin separuh-separuh kita memohon kepada Allah, ya makin malas juga. Atau makin lamban juga Allah menampilkan pertolongannya. Jadi mari menempati posisi tawakal yang paling sempurna, yaitu tafwid. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Untukmulah segalanya ya Allah. Ya, kalau ini kita sudah camkan dalam hati, percayalah para pemirsa, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat kelak. Semoga demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.